sama kaki semuanya. Suara saya kedengaran? Jelas, Bu. Jelas, ya. Ada miskomunikasi ya tadi ya. Kita kuliahnya sesuai itu aja ya, sesuai jadwal yang dari ini pagi kelas A yang pagi, kelas B-nya yang siang yang 8.50 yang kelas B-nya gitu. Kemudian absennya ini TLD sebelumnya. Kalau online kita mulai jam 07.10 ya. Absen dulu. Ya. Hari ini kita lanjutkan aja. Latihannya sudah dikerjakan belum? Sudah coba dikerjakan? Sudah coba dikerjakan belum? Sudah, Bu. Sudah. Ya, kalau sudah, coba ada yang mau share nomor 1, 2, sampai 5. Silahkan share aja di foto aja atau di scan jawabannya ke WA grup aja nggak apa-apa. Nomor 1 siapa? Biar nggak tumpuk-tumpuk. Nomor 1 masih apa? Nggak apa-apa. Dicoba aja, maksudnya salah nggak apa, nanti kita koreksi bareng-bareng. Nomor 1 siapa? Yang mau nomor 1 siapa? Saya Silakan. Risa. Aduh, nggak kedengeran suaranya. Siapa? Risa, Bu. Risa. Ya. Ya udah, silakan nomor 2. Nomor 2 siapa? Saya, Bu. Ya, silakan nomor 2. Bisa di-share di WA group. Atau mau ini, presentasi pakai HP apa pakai laptop? Di grup aja nggak apa-apa. Ya, nanti kita lihat bareng-bareng. Nomor 3 siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Nomor 4. Dikasih nama ya. Kalau enggak itu WA grupnya kan ada profil namanya ya di WA masing-masing gitu. Itu dikasih nama depannya aja gitu. Jadi saya tuh kalau baca ini chat dari siapa udah langsung ketahuan gitu. Ini punya siapa gitu. Kalau enggak ya ditulisannya dikasih nama sama. Kalau di WA grup dikasih nama aja nggak apa-apa. Kayak misalkan nama depannya gitu. Biar kelihatan. Jangan nama panggilan, nanti saya bingung ini keaktifannya siapa yang aktif nggak kelihatan. Harus nanya satu-satu nanti. Udah. Nomor 4 tadi siapa ya nomor 4? Belum ya? Nomor 4 itu gampang tuh U-nya misalkan apa? Nomor 5 siapa? Belum. Coba kita lihat dulu udah di-share belum? Lihat.
Ini sudah nomor 1 sampai 4. Ini siapa nih? Sudah kita lihat nomor 1 nih siapa ya? Risa ya? Iya, Bu. Bisa. Ya. Oh, nomor 1 ya. Kita lihat punya Risa ya. Lihat di grup aja masing-masing. Kita bolak-balik nggak apa-apa. Jadi itu U-nya X-2, betul. DU sama dengan 1 DX. DX-nya, kita cari DX-nya karena DX-nya mau kita substitusi ya. Ya, betul. Integral U, ya. Integralnya sudah dikerjakan. Oke, kita substitusi ulang U-nya kita ganti jadi X-2. 6. Ya, betul. Nomor 2 tadi siapa ya yang mau share nomor 2? Umi, Bu. Ya, coba. Ini udah. Nah, Udah itu, Bu, di WA. iya. Ya. Bingung nih. Lisa sudah. Umi itu yang mana? Yang ini. Oh iya, Umi. Oke. Umi ya. Integral dari 02 X pemisalannya U-nya tuh DU DX-nya DU ini. Berarti integralnya X U pangkat 5 DU per DX. X-nya dicoret. Itu X-nya dicoret. Kamu nulisnya bisa dilihat. Kamu nulisnya tuh jangan ini. Jangan sama dengan U pangkat 5 kali DU per 2. Itu salah, nggak ada integralnya. Nggak ada apanya. Oh iya, Bu. Iya, harus ada integralnya ya. Kurang integral ya. Integral. Terus setengahnya dikeluarin, gitu kan. Sama dengan. Diurut aja sama dengannya di bawahnya, gitu. Sama dengan lagi. Gitu. Jadi itu kurang di situ ya. Kita lihat Ya. hasilnya. 1/12 U pangkat 6. Kemudian batasnya itu untuk X-nya. Ya udah ini tinggal masukkan aja ya. Ya, ya paling tadi kurang integralnya ya, Umi ya. Makasih. Kita lanjutkan berikutnya yang nomor 3. Nomor 3 tadi siapa ya? Rahma, Bu. Rahma ya. Ya, oke. Rahma, kita lihat U-nya 5 min 9X kuadrat. DU-nya, kamu nulisnya gimana nih? Dibalik. DU-nya berarti apa? Min 18X X gitu ya. X-nya taruh belakang aja ya. Rahma. Iya, baik, Bu. Ya, maksudnya ini gini, saya ngomentarin Rahma, tapi yang lain juga memperhatikan. Jadi nanti bukan salah, cuman menulis yang bagus gitu. Menulisnya yang bagus. Jadi kalau nulisnya DX-nya di belakang, itu pemahamannya kelihatan lebih tercermin gitu dari tulisan itu gitu ya. Karena kita nggak bisa DX kali ini gitu, nggak bisa gitu. Jadi turunkan dulu, dikalikan DX-nya. DX-nya sama dengan, oke, integral 3 X-nya ditulis, jadi akar U, DX-nya DU, 18, terus min 1/6-nya dikedepankan.
Kemudian akar U-nya harus jadi U pangkat min setengah ya. Nah, kemudian ini kan min 1/6 ya kali. Akar, ya. Ada yang beda? Ada yang beda jawaban teman lainnya? Nanya? Nggak ada, berarti semuanya sama ya? Ya, insya Allah benar ya. Cuman tadi aja pas nulis DU sama dengan min 18X kali DX gitu. Ya, itu aja pembetulannya. Untuk yang lain juga. Kita lanjutkan yang nomor 4 ya. Julia Saki ya. Punya X kuadrat plus 4. DU-nya 2X dx. DX-nya ini. Integral X per U. Ini. Berarti setengahnya keluarkan. Ini kok masih ada X-nya? Kenapa nih? Setengah integral X per U. Julia. Halo. Julia mana? Halo. Iya, Bu. Ya, itu kenapa tuh ada integral X setengah? X-nya kan harusnya udah nggak ada. Oh iya, Bu. Maaf, salah. Harusnya 1 per U ya. Iya, Bu. Iya. Tahu salahnya. Yang lain juga lihat ini nih harusnya udah bisa ngoreksi sendiri loh. Oh ya, ini salahnya di mana gitu. Ya. Setengah integral 1 U DU ya. Saya nggak tampilkan soalnya saya bingung mau bolak-balik menampilkan ke apanya, ke presentingnya. Kalau udah ini, kita lihat dari ininya aja. Ya. Jadi ini 1 U. Integralnya setengah lennya tuh sebenarnya len harga mutlak, ada harga mutlaknya gitu. Kalau U-nya udah jelas positif lah, berarti nggak usah pakai harga mutlak, nggak apa-apa. Kalau ini kan U-nya itu X kuadrat plus 4. X kuadrat itu pasti udah jelas positif kan, 4 juga positif, jadi X kuadrat plus 4 itu pasti positif gitu ya. Kalau enggak, itu untuk rumus integral 1 U DU itu adalah len harga mutlak U, pasti ada harga mutlaknya gitu. Kalau sudah jelas dia positif lah harga mutlaknya boleh dihilangkan. Cuman harga mutlak itu untuk mengantisipasi kalau yang di dalam harga mutlaknya itu negatif, jadi harus di harga mutlakkan. Karena nilai logaritma itu nggak akan ada kalau nilai inputnya atau nilai di dalamnya itu adalah negatif gitu. Nggak ada gitu. Jadi logaritma itu selalu X-nya ada di lebih besar sama dengan 0. Bisa dilihat fungsi logaritma itu grafiknya pasti ada di sebelah sumbu X yang di kuadran satu ya, kalau nggak salah kuadran 1 gitu. Ya, jadi inputnya nggak pernah negatif gitu, karena dia ln gitu, atau logaritma. Udah, nomor 4. Yang nomor 5, ada nggak yang nomor 5? Ade. Ade. Ade, bagus nih nomor berapa? Ngumpulin nomor 1 sampai 4. 5, Bu. Nomor 5 mana sebentar? Nomor 5-nya. Oh, ini yang di bawah ya? Nggih, Bu. Oke. Kita lihat. Misalkan U-nya 1 min pangkat ini. DU-nya min 2. Ya, dx-nya DU tuh integralnya U pangkat itu ada akarnya ya, yang di bawah ada akarnya ya. Iya, Bu, ada akarnya, Bu. Di soal, oh ya di soal ada akar. U pangkat setengah, kemudian konstantanya min 3/2-nya dikedepanin aja biar nggak pusing ya. Ini kemudian dikerjakan
integralnya, kemudian min 3 akarnya. Ada yang beda? Atau pakai cara lain? Ya kita subnya substitusi, jadi kita ikutin aturan substitusi. Cuman mungkin ada beberapa soal yang kita bisa substitusinya bisa pakai yang pemisalannya ini, bisa pemisalannya itu gitu. Kadang ada beberapa soal yang seperti itu gitu. Ya, cuman kalau kita sudah bisa mendapatkan satu cara pemisalan ya sudah kita pakai satu cara itu aja gitu. Ya. Cuman mungkin ada juga temennya yang ngerjakan pakai pemisalan yang lain gitu. Ada kalanya bisa, tapi nggak banyak sih soal-soal yang seperti itu. Ya, kalau sudah ada pertanyaan nggak untuk contoh atau latihan yang kemarin? Kalau nggak ada, hari ini saya share yang tadi ya, yang di grup untuk latihan masih substitusi juga untuk hari ini. Saya ganti dengan yang tadi saya tulis pakai tangan. Nah ya, kita lihat nih. Nih kalau dilihat tuh soalnya mungkin kayaknya memusingkan gitu ya. Kalau yang maksudnya kita belum belajar substitusi atau kita biasanya substitusi yang apa namanya yang soalnya mungkin pendek-pendek atau tidak memuat akar, tidak memuat ada fungsi trigonometrinya kayak gitu-gitu ya. Cuman kalau kita bisa paham caranya, ya kita ikutin aja aturannya. Untuk yang nomor 1 nih, pemisalannya pakai apa nih? Coba siapa yang mau jawab kira-kira untuk soal nomor 1, pemisalannya pakai apa? 1 plus akar X. Ya, kita misalkan punya 1 plus akar X ya. Nanti dicoba ya. Jadi yang pertama punya adalah 1 plus akar X. Kita coba bisa nggak gitu. Ya. Kemudian yang nomor 2, pemisalannya apa nih kira-kira? Kalau nomor 2 itu, ini kan di sini ada cos ya. Ada cos kuadrat. Nah ini. Pemikiran kita, fungsi dasar dari integral itu kan adanya cos U, sin U kayak gitu kan. Nggak ada sin cos setengah X gitu, langsung nggak mungkin ada gitu. Jadi orat-oratan kita awal gitu, itu kita misalkan punya adalah yang di sini nih. Punya adalah 1 per X. Kenapa? Dengan harapan mudah-mudahan gitu. Nanti setelah kita substitusi, ini bisa jadi sederhana, jadi cos kuadrat U gitu aja. Tapi apa namanya, 1 per X kuadratnya di sini juga akan hilang dengan adanya substitusi itu gitu. Pokoknya substitusi itu mengarahkan bentuk integral dari soalnya itu menjadi bentuk yang lebih sederhana atau dibawa ke rumus bentuk umum integral yang kemarin ada di tabel itu. Jadi nomor 2 kita misalkan punya adalah 1 per X. Coba dikerjakan dulu deh nomor 1 dan nomor 2.
Kalau sudah ada yang selesai, bisa share nomor 1 siapa, nomor 2 siapa ya? Satu aja. Selain yang tadi ya, yang tadi sudah share, jangan dulu, jadi temennya dulu yang belum. Jadi nomor 1 petunjuknya U-nya adalah 1 plus akar X. Oh, udah ada ya. Yang share. Yang nomor 2 U-nya adalah seper X. Udah ada yang kirim, kita lihat. Yang lain coba ngerjakan dulu, nggak apa-apa. Jadi nanti lihat salahnya di mana. Ini ya, catatan kalau kita menurunkan bentuk akar gitu, itu ditulisnya dalam pangkat dulu aja. Misalkan ini yang koreksi aja ya. Ini udah betul gitu turunannya. Punya apa tadi yang ngumpul? Udah ya. U-nya sama dengan 1 plus akar X gitu. Terus ditulis lagi sama dengan 1 plus X pangkat setengah gitu. Jadi DU-nya nanti adalah, ikutin dulu aja, jangan akar-akar dulu gitu, karena nggak akan bisa langsung gitu. Ya, Rifdah ya. Maksudnya ini koreksi untuk yang lain juga. Halo Rifdah, paham? Paham, Bu. Nah, gini, coba kamu tulis yang ini, ditulis lagi, nanti di-share itu, di-share lagi. Tinggal ditambahin aja, U-nya 1 plus akar X sama dengan 1 plus X pangkat setengah ya. Terus Ya, DU-nya berarti setengah X pangkat min setengah DX gitu dulu, disisipin aja di atasnya gitu. Nah, baru dirubah jadi bentuk akar gitu. Ya. sudah saya tambahkan ya, Bu. Ya, benar. Makasih ya, biar koreksi buat teman-temannya juga. Iya, betul. Ya, soalnya bentuk akar itu nggak bisa turunkan secara langsung, nggak bisa, pasti harus lewat pangkat gitu ya. Ya, kalau sudah, coba silakan yang nomor 2. Bisa nggak nomor 2? Itu kan ada cos kuadrat ya. Cos kuadratnya itu dirubah menjadi itu yang bentuk cos 2x tuh. Ada apa tuh namanya, setengah sudut ya. Identitas setengah sudut ya. Cos 2x sama dengan gitu.
rumus yang identitas setengah sudut itu. Ini kan, ini ya kalau menurunkan, nih lihat di ini, ininya seper x gitu, jangan langsung gitu ya, jangan langsung min seper x kuadrat gitu. Kita jadikan x pangkat min 1 gitu, karena nggak akan bisa diturunkan kalau bentuknya seperti ini gitu. Orang akan mikirnya berkali-kali lipat nanti untuk dapat. Maksudnya berkali-kali lipat artinya apa? Dia bukan hafalan ya. Jadi kalau ini kan dia sudah bisa ngikutin. Berarti apa nih? Ini
ini x kuadrat itu. Jadi integralnya tadi apa tuh? Seper x kuadrat cos kuadrat seper x dx. Berarti saya tulis di bawahnya aja ya, sama dengan seper x kuadrat cos kuadrat u. U-nya adalah, ini saya kurung ya, min x kuadrat itu. Berarti sama dengan min integral ini cos kuadrat u du. Nah, ini pakai identitas yang setengah sudut kalau nggak salah nih. Ini berarti cos kuadrat u sama dengan setengah plus setengah cos 2u. Ini bukan integral, nih batas. Nah, berarti ini lanjut ke sini ya. Ini sama dengan integral cos u-nya jadi setengah cos 2u. Ya, ini gampang dimasukkan. Ini D-nya saya tulis di bawah. Jadi sama dengan min setengah u ditambah integral ini kan berarti seperempat integralnya cos itu sin ya, berarti sin 2u plus c. Ini c-nya di luar aja ya. Kalau nanti kalau di dalam boleh nanti min c, nanti jadi c yang lain juga boleh. Jangan bingung. Jadi min setengah u min seperempat sin 2u ditambah c. Sama dengan kita kembalikan min setengah punya seperti x, jadi min 1 per, saya dikoreksi ya kalau saya salah tulis, 2x min seperempat sin 2 per x plus c. Kira-kira seperti itu. Ada yang beda?
Atau saya ada yang salah? Jadi identitas apa ini ya yang pas ini. Sebenarnya kalau ini nggak dihafalkan gitu kan, kita hafal tuh sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah kalau yang ini itu kita kan punya kalau sin biasanya nulisnya cos sama aja sih, sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu kan sama dengan 1. Nah kalau yang satunya cos kuadrat x ini, kalau cos 2x cos 2x itu sama dengan cos 2x itu apa? Cos kuadrat min sin kuadrat ya kalau nggak salah ya, coba nih kalau nggak salah ini. Jadi nanti kita bisa menelusuri ini min. Nah kemudian kita maunya cos tadi kan, berarti cosnya ditetap aja, min ini diganti 1 min cos. Nah, berarti ini 2 cos kuadrat x ya, ini sama ini kan digabung ya, min 1. Nah itu jadi dari sebenarnya kita apa rumus 1 ini aja, nanti kita bisa mengotak-ngatik cepat gitu biasanya. Jadi kita nggak harus, kalau saya tuh hafalnya yang ini aja terus nanti kita oret-oret kayak gitu. Jadi dari sini ini bisa dibolak-balik, kalau kita mau cos 2x bisa dirubah dari ini, kalau kita mau cos kuadratnya ya kita otak-atik aja. Jadi cos kuadrat berarti sama dengan ini cos 2x min 1 per 2 gini. Min 1 plus 1 gitu. Kalau cos kuadratnya mau dalam sin ya berarti yang diganti yang ini, yang cos kuadratnya diganti 1 min sin gitu. Nanti jadi kita punya sin kuadrat x gitu. Jadi ngerubahnya modalnya ini aja. Jadi kita nggak harus menghafalkan rumus ini, harus menghafalkan sin kuadrat x itu apa rumusnya, nggak, kita cukup hafal 1 tapi kita bisa menurunkan itu rumus yang lain ya, kita dapat rumus ini. Kenapa? Karena integral cos kuadrat nggak ada, pasti ini caranya karena ini genap ya, jadi harus kita arahkan ke cos ini, cos 2u gitu, dalam bentuk identitas yang cos 2u gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ya. Ini paham ya maksud saya? Ini kan yang biasa dihafalin itu yang ini gitu. Nah, ini sudah di luar kepala. Nah, sekarang tambah satu lagi, ini di luar kepala. Dari sini nih, kalau ini sudah di luar kepala, nanti kita bisa dapat sinnya, dapat cosnya seperti ini. Kalau mau dapat sinnya, berarti ya cosnya ini yang dirubah jadi 1 min sin gitu. Nanti bisa diotak-atik tergantung apa yang dibutuhkan. Cuman modalnya ya ini aja, satu ini. Dan sekarang ini ya nomor 2. Yang nomor 3 siapa? Ini nomor 3 gampang nih. Siapa yang mau nomor 3?
Oh, itu ada yang izin mengumpulkan ya. Bentar, saya lihat. Nomor 3 ya. Sel ya. Oke. Ini pemisahannya berarti 5x plus 8. Itu DU-nya sel ya. DU-nya apa tuh? Tulisnya. Oh ya, kurang dx belakangnya Bu, harusnya 5x dx. Alah. Harusnya apa? Coba kamu bilang apa tadi? Harusnya apa tadi? DU sama dengan ada temennya yang bisa ini 5 bisa dx Bu. iya 5dx bukan 5x dx ya. Ya, DU-nya sama dengan 5dx. Ke bawahnya kamu benar tapi di situnya kamu salah. Dx sama dengan DU per 5. Integral gini. Ya udah. Nanti kalau mau nulis integralnya diikutin aja ya. Integral seper U gitu seper akar U gitu dulu juga boleh. Per akar U DU per 5. Ya. Sama dengan 5/2. 2/5 ya. 2/5 per U plus C. Ya sudah. Paling tadi salah yang di atas ya. Makasih. Ya. Nah sekarang untuk yang nomor 4 gitu. Nomor 4 kira-kira pakai apa? Itu kita lihat ya, pangkat apa namanya? Pembilangnya lebih tinggi daripada pangkat penyebutnya gitu. Nah, coba kita bagi dulu gitu. Kemarin kan istilahnya salah satu cara mengerjakannya seperti itu. Coba dibagi dulu pakai porokapet atau pakai apa? Terserah. Coba ya, kita bagi dulu yang nomor ini. Kita bagi dulu 4 T pangkat 3 min T kuadrat plus 16T dibagi T kuadrat plus 4. Nah, ya coba perhatikan ya, sekalian kita belajar cara membaginya. Ya, kenapa dibagi? Karena ini pangkat pembilangnya lebih besar daripada pangkat penyebutnya. Kita coba gitu. Coba. 4T pangkat 3 berarti yang ini ya, 4T pangkat 3 kita bagi dengan T kuadrat. Berarti hasilnya adalah 4T ya. Ini dibagi ini. Ini 4T kan. Kemudian kita kali silang. Ini jadi 4T pangkat 3. 4T kali 4 berarti plus. Ini plusnya karena hasilnya plus 16T, berarti saya tulisnya di sini aja ya, biar nanti pas
pas nanti mengurangkannya. Nah, ini. Nah, gitu. Agar habis, kita kurangkan aja. 4T pangkat 3 dikurangi habis. Min T kuadrat dikurangi 0, berarti di sini masih ada min T kuadrat. Kemudian 16T ini 0 ya. Kemudian kita lihat min T kuadrat kita bagi dengan ini, dengan T kuadrat ya. Ganti ya. Yang ini kita bagi dengan ini, kan hasilnya adalah min 1. Nah, kita ini balik. Berarti apa? Min 1. Berarti di sini min T kuadrat min T kuadrat min 1 kali 4. Jadi min 4. Nah, hati-hati agar min T kuadratnya hilang, kan berarti kita kurangkan ya. Min T kuadrat min T, jadi kan 0. Hati-hati 0 min 4, jadi di sini 4. Hati-hati. Nah, gitu. Ya. Sambil koreksi ya, barangkali saya ada yang keliru. Saya ulang. Berarti 4T pangkat 3 dibagi T kuadrat. 4T kita kalikan balik. 4T pangkat 4 plus 16T. Saya tulisnya di bawah ini biar kelihatan aja. Dikurangkan. Berarti tinggal min T kuadrat. Min T kuadrat dibagi T kuadrat kan min 1. Kita kalikan balik. Min T kuadrat min 4. Tinggal 4. Jadi hasilnya integral, hasil pembagiannya sebenarnya adalah ini saya tulis pembagiannya aja ya. Hasil dari pembagiannya biar nggak salah. Min T pangkat 2 ditambah 16T itu kalau kita bagi dengan T kuadrat plus 4. Nah, itu hasilnya adalah, kita lihat hasilnya itu adalah yang di atas. Hasilnya adalah 4T dikurangi 1. Nah, masih ada sisa ini. Nah, jadinya plus 4, tapi 4-nya ini masih harus dibagi itu. Jadi sisanya adalah 4 per T kuadrat. Nah, ini. Nah, itu. Ya, kemudian ini udah dicatat belum? Saya ganti slide. Ya, kita lanjutkan sekalian aja, kita kerjakan bareng-bareng integralnya. Ya, nah, saya ganti dulu nanti ini lagi. Berarti integral dari T apa tadi ya integralnya? Integral dari T pangkat berapa tadi? Salah. 4T kuadrat ya. 4T pangkat 3 dikurangi T kuadrat ditambah 16T kita bagi dengan T kuadrat plus 4 ya. 4. Hati-hati ini variabelnya T ya, berarti di sininya DT. Nah, itu berarti sama dengan integral, ini saya kurung aja. Jadi itu hasilnya adalah 4T plus 4T min 1. 4T min 1 ditambah 4 per
T kuadrat plus 4. Nah, dt. Nah, ya sama dengannya ini aja biar nanti fokus. Nah, sekarang kita lihat ini kan integral 4T dt ya. Atau kalau bingung ya ditulis. Ya udah mau langsung atau mau satu-satu? Kalau aturannya kan berarti satu-satu. 4 integral kayak gini kalau mau bingung. 4T dt. Gitu kan. Min integral 1 dt kan boleh ditulisnya gini kan. Nah, plus 4 integral 1 per T kuadrat. Biar kelihatan aja nanti integral yang lainnya. Jadi saya tulis terpisah ini gini. Integral yang ini yang belakang sendiri nanti biar kelihatan aja. Nah, ini sama dengan kita kerjakan 4T berarti kan 4 kali setengah T kuadrat. Nah, ini misalkan nih kita tambahin konstanta C1 gitu ya. Kita urutkan aja. Kemudian dikurangi integral dt berarti kan T misalkan plus konstantanya dari yang kedua misalkan C2 ditambah kita lihat nih 4 integral 1 per T kuadrat plus 4. Jadi kalau kita lihat di kemarin apa nih yang rumusnya kemarin, kita keluarkan dulu rumusnya yang kemarin sebentar. Bisa kalian lihat pakai apa itu. Kita lihat di dari ini saya stop sharing dulu. Ini kan kita lihat bahwa di sini ada bentuk integral 1 per 1 plus X kuadrat nih. Nah, ini kan 1 ya. Jadi kita nggak pakai yang itu. Gitu. Kita pakai yang lain. Kan sudah saya tulis belum? Kalau belum berarti. Oh, berarti ada di itu. Ini kan di yang rumus ini kan 1 per 1 plus X kuadrat gitu. Padahal integral yang kita punya itu, integral yang kita punya tadi kan integral 1 per apa ya tadi ya? T kuadrat plus 4 gitu ya, bukan T kuadrat plus 1. Kalau T kuadrat plus 1 masih bisa pakai ini gitu. Jadi kita pakai yang di buku kemarin. Bentar ya, sabar ya, biar paham aja. Berarti saya akan keluarkan bukunya dulu. Ini nggak bisa pakai rumus yang ini karena ini satu gitu. Jadi gimana caranya kita mengerjakan itu yang harus diperhatikan. Saya keluarkan bukunya dulu yang kemarin kita pakai buku Anton.
Kemarin yang 567 itu udah ada belum ya kemarin? Nggak saya masukkan di PPT ya. Bukan. Sebentar, saya observ. Nih, berarti saya besar. Kelihatan nggak nih? Tuh yang di biru-biru nih. Nah, ini kan bentuknya apa nih? Integral. Ini kemarin di buku buat Anton ya, yang kemarin saya suruh dilihat. Jadi integral itu yang paling atas bentuknya, integral du per a kuadrat plus u kuadrat itu sama dengan 1/a arcus tangan u per a plus c ya. Coba kita lihat soalnya. Jadi yang kita kerjakan, nah ini kan sama aja. Saya tulis ini catatannya ya. Nah, jadi integral dari du per a kuadrat hati-hati a kuadrat berarti angkanya ya, per u kuadrat itu saya tulis di sini ya, sama dengan 1/a arcus tangan u per a plus d. Nah, ini yang kita pakai rumusnya. Apa? Ini kita lihat bentuk di sini adalah bentuknya seperti ini yang di bawah. Nah, a kuadratnya berarti kita analisa dulu di sini ya. Kita lihat di sini ya. Berarti di sini a kuadratnya sama dengan 4. Berarti a-nya sama dengan 2 kan? Berarti hasil ini adalah 4 kali apa tuh? Hati-hati ya, variabel bebasnya kan di sini U, kalau di sini T. Berarti hasilnya adalah 1/a 1/2 arcus tangan U per A. U-nya kan T, berarti T per 2 ditambah C. Ya, tinggal tambah C3 ya, karena saya tadi mengintegralkannya untuk tiap suku. Tinggal kita sederhanakan aja. Jadi di sini adalah 2T kuadrat min T, kemudian ini jadi plus 2 arcus tangan T per 2 ditambah konstanta C-nya itu adalah penjumlahan dari masing-masing konstanta. Ya, kira-kira sini seperti itu. Jadi bagaimana kita memakai rumus dasar yang sudah ada. Ini tadi di buku tadi kemarin ya, yang Howard Anton yang bawah lagi. Nanti mungkin bisa dilihat, dicatat aja semuanya tiga-tiganya.
di halaman 272. Tonton halaman 272. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, satu lagi yang terakhir ini tadi punya saya tulis ya. Tadi buku yang Anton halaman teks 272. Nih. Nah, dia ada tiga-tiganya dicatat aja. Ya, nggak ada pertanyaan? Kita satu lagi nih yang terakhir. Nih ada yang mau share yang nomor terakhir? Sama seperti tadi nih bentuknya. Ini kan nih logikanya kalau nomor 2 bisa, nah ini bisa. Ini kita misalkan U. Kemudian di sini kan ada sin kuadrat gitu. Oh, itu ada yang sudah mengumpulkan ya. Ini berarti sin kuadrat U, gitu. Sin kuadrat U ya tadi yang pakai ini, yang saya jelaskan di sini. Kalau kita mau sin kuadrat, tinggal ini data ketik aja, dirubah dalam cos 2x gitu. Pakai yang ini. Kita lihat yang sudah mengumpulkan. Bentar. Punya itu. Oh, ini kamu ininya pakai sin kuadrat U. 1 min sin kuadrat U sama dengan, ya boleh. Boleh pakai itu, boleh. Kalau enggak pakai ini, pakai yang ya nggak apa-apa. Pakai ini nggak apa-apa, cuman mungkin agak ini ya. Kalau enggak pakai ini yang di sini. Bentar. Ini dari sini. Ya, maaf. Ya, saya ganti pakai yang di dulu gitu. Dari sini. Ya, nih, misalkan kita mau yang sin kuadrat, berarti cos 2x-nya ya sama dengan, kita kan sudah punya ini, kita mau sin, berarti sinnya jangan dihilangin, berarti cos yang ini nih, yang ini itu kita rubah jadi min 1 min, nah gini, ini kan sin kuadrat x min sin kuadrat x, nah gini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x gitu kan. Nah ini kalau mau lengkap ya gini, 1 sin kuadrat x sama dengan cos 2x min 1. Berarti sin kuadrat x-nya sama dengan cos 2x min 1 per 2. Nah, itu.
Itu cara cepat urat-uratannya. Jadi kita tuh pikirannya oh ya pasti kalau cos kuadrat sin kuadrat dirubahnya ke cos 2x gitu. Kita punya ini. Kalau kita mau yang sin kuadrat berarti yang cos kuadratnya yang dirubah dalam sin gitu. Kenapa? Karena kita maunya sin, jadi sinnya jangan dihilangkan. Tapi pakai yang tadi juga boleh gitu. Cuman punya tadi sama pelita juga boleh. Cuman lebih mudah pakai yang ini gitu. Jadi enggak. Kalau itu kan kita harus ngapalin juga rumus cos kuadrat x-nya apa gitu. Kalau ini kan enggak, kita ngapalinnya satu aja, 2x ini. Nanti kita ngoret-ngoret sendiri aja. Yang dibutuhkan. Cepat kok ngoret-ngoret kayak gini, nggak ada 1 menit gitu. Tadi saya ngoret-ngoret kan nggak ada 1 menit gitu. Paling setengah menit juga nggak ada. Cepat, set gitu. Udah dapat. Nah, kita lihat jawabannya tadi kita cek. Berarti sin kuadratnya itu adalah setengah 1. Bener nggak tuh? Sin kuadratnya setengah. Kalau saya ketemunya kebalikannya. Saya yang salah ya, sebentar. Ya, maaf saya yang salah ini ya. Ini nih. Berarti ini kan ke sana. Berarti 1 min cos 2x. Berarti 1 min cos 2x per 2 ya. Saya yang salah. Ini kan saya balik ke kiri, yang ini ke kanan ya, jadi 1. Ya. Setengah min ya. Pelita, bisa dengar suara saya? Itu saya koreksi salahnya ya. Baik, Bu. Ya, coba lihat di jawabannya Pelita ya. Nah, itu kan integralnya sudah terus sama dengan sepertiga integral 1 min cos 2u du ya. Itu kan integral 1 du kan, berarti sepertiga u bukan sepertiga x. Paham nggak? Karena kan pengintegralannya dalam u. Integral du gitu. Integral du kan u. Ya. Integral, coba lihat di slide ya. Integral ini kan garis yang keberapa nih? Ini kan sepertiga. Biar nanti yang lain juga paham maksudnya juga, coba dengerin ya. Jadi kalau nggak pernah ngalamin kayak gini nanti nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Jadi kan punya pengalaman. Ini kan 2U, ini di sininya DU. Nah, gitu. Kan kalau saya jabarkan kan sebenarnya gini nih, integral DU gitu kan. Min sepertiga integral ini kalau saya jabarkan satu-satu biar paham aja. Ini DU. Berarti kan sama dengan integral, kalau integral dx gitu, nah, itu kan sama dengan x plus c. Ya, ini dx. Nah, ini kan du. Berarti kan sepertiga, misalkan u gitu, plus sini C1. Misalkan ini saya pisah-pisah, itu nggak dipisah apa-apa, cuman bukan X, tapi dia U. Ini sepertiga kali setengah. Integralnya cos itu sin ya. Sin
2U plus C2 misalkan ini. Ya, nanti tinggal U-nya diganti. Berarti ini kalau mau ya disederhanakan dulu, jangan diganti dulu. Min per 6 ya. Sin 2U plus C. Nah, baru di sini penggantiannya bareng-bareng. Sepertiga U-nya diganti. U-nya pemisalannya apa tadi? Ini ya. X pangkat 3/2 min 1 min 1/6 sin 2 kali X pangkat 3/2 min 1 plus C. Tuh. Ya. Itu juga nulisin 2, 2-nya itu mepet pengalinya ini gitu. Jadi kelihatan itu dengan kamu kan nulisnya gini, sin 2 gitu. Terus ininya agak di sini. Jadi justru ini sama ini itu mepet gitu. Ya. Jadi orang lihat tuh akan begitu lihat udah akan kelihatan. Ya, jadi ralatnya punya Pelita itu ya X-nya ya, Pelita ya. Paham? Paham, Bu. Terima kasih. Ya, untuk yang lain ya makasih juga. Nah ya, jadi tolong nanti yang lain juga dipelajarin bagaimana kita udah dapat awalnya kita menganalisa dulu mana pemisalannya. Sudah itu integralnya, kalau integralnya misalkan butuh analisa lagi, ya kita analisa lagi. Kalau enggak, ya berarti kita lihat kita mau pakai rumus yang mana. Ya, kemudian cara penulisannya tadi ada beberapa kesalahan, nggak apa-apa salah. Jadi saya juga memperbaikin atau ngasih masukan untuk semuanya juga. Jadi tahap-tahap mana yang penulisannya salah gitu, ya. Barangkali itu jadi bisa diingat terus gitu. Cuman kalau kalian misalkan nggak pernah ngalami kesalahan, tiba-tiba pas salahnya nanti pas di ujian atau kuis itu kan malah jadi merugikan sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa dicoba. Jadi nanti mungkin kalau kalian belajar sama teman juga kalian temannya yang lain bisa ngasih apa namanya saran misalnya di tahap ini gitu. Ya, jadi karena apa? Kalau misalkan ini aja integral 1 DU hasilnya kok X yang nggak bisa gitu pas nggak nyambung, salah gitu, jelas salah di tahap itu gitu. Ke bawahnya kan jadi salah gitu karena apa namanya kalau integral 1 DU jawabannya X ya salah, jelas salah lah gitu ya. Jadi nggak apa-apa pembetulannya untuk semuanya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, tadi ada masukan untuk apa namanya tutorial ya, ada tutorial. Cuman asistennya itu Mas Bagas sama Mas Jihan 2020, angkatan 2020. Nah, mungkin nanti bentuknya masih online atau tatap muka tergantung kebijakan dari fakultas. Kalau misalkan untuk ini kuliah kan online, jadi tutorialnya mungkin masih online. Dan untuk tutorial nanti teknisnya itu kan sama kayak gini lah, kayak mengerjakan kelompok seperti ini, mengerjakan. Dan nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Dan nanti kan pas lagi tutorial itu, misalkan ada soal, beberapa soal. Nomor 1 misalkan kelompok 1 yang akan mempresentasikan gitu, dipresentasikan. Kemudian setelah itu kelompok 1 itu nanti akan saya beri tugas menulis itu dengan diketik gitu. Misalkan nomor 1, jadi nggak semua soal. Misalkan kelompok 1 ngerjakan nomor 1, ya dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan apa namanya hasil jawabannya. Tapi hasil jawabannya setelah didiskusikan dengan tutornya. Kayak tadi lah, Bunikan kan, oh ya nomor 5 misalkan kesalahannya di sini-sini, terus misalkan nanti habis selesai diperbaikin kan, terus nanti diketik
diketik nanti di apa namanya dikumpulkan gitu. Nanti saya masukkan ke tugas gitu. Untuk tiap tutorial gitu. Jadi ya nanti teknisnya inilah. Nah, nanti hasil-hasil itu nanti bisa dikumpulkan. Jadi untuk setiap tutorial nanti bisa dapat misalkan 10 soal misalkan. 10 soalnya itu ada apa namanya istilahnya ada bisa dijadikan kayak bank soal gitu loh, terekam dengan baik gitu, jadi bisa untuk latihan kembali gitu ya. Itu masuk ke tugas, jadi tidak akan membebankan karena untuk setiap minggu kan 1 kali tutorial. Misalkan nanti ada 2 soal berarti kalian hanya ngetik 2 jawaban itu lengkap gitu, ngetik lengkap jawaban itu nanti dikumpulkan di linknya, nanti kita kasih link. Nah, misalkan satu kelompok itu nggak tahu nanti saya bagi 4 orang atau 5 orang, nggak tahu ya, nanti saya bagi. Jadi misalkan di minggu ini siapa yang ngetik, siapa yang mengumpulkan gitu, nanti kan kelihatan. Jadi nggak terbebani di satu mahasiswa aja gitu. Ya, dan ngetiknya juga nggak semua soal, paling tergantung. Kalau soalnya saya berikan 5 ya mungkin satu kelompok satu aja. Kalau misalkan ada 2 ya berarti satu kelompok cuma ngumpulin dua soal, tergantung yang mereka kerjakan pas saat tutorial mana. Jadi artinya mengerjakan nih, coba aja ngerjakan seperti ini. Tadi kan ada salah-salahnya, nanti kita diskusikan bareng-bareng dengan tutornya. Setelah didiskusikan bareng-bareng, hasilnya sudah, barulah ditulis dengan rapi. Ya, seperti itu teknisnya. Ya, nanti kalau misalkan ada yang bingung ya, nanti saya kasih penjelasan lagi. Nah, tadi kan ada usulan harinya Rabu sama Jumat apa ya. Ya nanti saya diskusikan dengan tutornya aja ya. Jadi waktunya mungkin biar pas aja gitu. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Ya mungkin untuk hari ini pertemuannya cukup sampai di sini. Kita ketemu hari Kamis. Hari Kamis sama ya, jam 7.10 aja gitu. Kemudian absen dulu di biru. Materi untuk Kamis itu tentang pengenalan persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial itu nanti diselesaikannya dengan integral. Jadi kita lihat persamaan diferensial itu apa, solusinya yang paling sederhana dulu, karena persamaan diferensial itu nanti mata kuliah tersendiri. Cuman ini hanya untuk mengantarkan aja. Jadi kenapa ada persamaan diferensial, kenapa kok butuh integral gitu. Itu akan kita bicarakan nanti hari Kamis. Ya, hari ini cukup sekian. Sehat-sehat semuanya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.